Adegan saat ini yang menjadi trending untuk dibahas kisah selanjutnya adalah Hani sudah menampakkan diri kepada semua keluarganya, termasuk Dean dan Tias di alur cerita. Dari kehadiran Hani menampakkan diri memang sangat membuat shock sekaligus jadi kebingungan buat semua orang. Terutama Dean sampai pingsan atau tidak sadarkan diri ketika pertama kalinya melihat Hani masih hidup. Selanjutnya Bik Sarni nampak ketakutan dan menyangka kalau Hani adalah hantu gentayangan. Selanjutnya ada Tias yang juga sudah melihat Hani berada di depan matanya ketika masuk ke dalam kamar. Lalu apa yang akan terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya dari konflik yang terjadi setelah Hani sudah mulai memberanikan diri untuk menemui keluarga? Tentu itulah yang masih membuat penasaran ya. Akan tetapi alur cerita yang terjadi saat ini memang terkesan tegang menegangkan dan terkesan horor sebagai puncak konflik terbongkarnya rahasia Hani masih hidup dengan cara memalsukan kematian. Pembahasan menarik selanjutnya di balik kembalinya Hani kepada keluarga dalam keadaan masih hidup ternyata sudah membuat Tias pasrah, pesimis dan terkesan rela jika dirinya harus lepas dari Dean dalam asmara sebagai istri. Hal itu sudah diungkap oleh Tias sendiri ketika bicara sama ibunya ketika di dapur rumah. Dari situlah Tias menyatakan lebih memilih Hani masih hidup dan kembali ke dalam keluarga walaupun harus mengorbankan pernikahan sama Dean. Itu artinya pernyataan yang terlontar dari mulut Tias adalah bentuk pengorbanan demi Hani sebagai adik kandungnya. Atau dengan kata lain, Tias tidak egois tentang kehidupan. Bahkan dirinya lebih memilih untuk mengalah. Biarpun begitu, mengalah bukan berarti kalah ya, sebab peran Dean adalah peran yang sudah ditetapkan menjadi jodoh Tias untuk bersatu sebagai suami istri. Bahkan pernikahan itu terjadi dan bisa sah demi Aura. Dan Aura adalah anak kecil yang lahir ke dunia karena kesalahan Gino dan Hani yang tidak mengakuinya. Sekaligus sengaja yang menyimpan aib masa lalu mereka untuk kepentingan pribadi masing-masing tentang asmara. Gino menyimpan rahasia Aura anak kandung demi memiliki Tias. Sebaliknya Hani juga menyimpan rahasia tersebut untuk menutupi aib sekaligus ingin mendapatkan Dean kembali karena sudah merasakan cinta namun sudah terlambat. Nah, dari sinilah sudah ketahuan dengan jelas ya siapa yang jahat dan siapa yang baik masalah asmara. Dan itu semua bertumbuh sama peran Aura sebagai fokus utama konflik yang terjadi antara keempat peran yaitu Tias, Dean, Hani, dan Gino. Jadi pada intinya secara tak langsung Dean dan Tias ini adalah kedua peran yang sebenarnya sama-sama membantu dan menyelamatkan masa depan mereka masing-masing tanpa disadari. Karena rahasia Aura yang sebenarnya belum terbongkar atau terungkap, hanya Hani dan Gino yang tahu. Namun mereka berdua sengaja merahasiakan. Selanjutnya Zidan juga sudah memegang rahasia tersebut untuk nantinya akan dibongkar jika Hani tidak bisa dimiliki. Nah, itulah yang terjadi nantinya, di mana Zidan ini tidak akan membiarkan Hani kembali sama Dean. Dirinya akan memanfaatkan rahasia Aura anak Gino dan Hani untuk bisa mewujudkan obsesinya terhadap Hani. Makin miris nasib Hani karena harus berurusan dengan Zidan nantinya. Episode selanjutnya cerita akan menjadi tegang ketika berada di dalam kamar rumah keluarga. Sebab Tias nampak kaget ketika melihat Dean terkapar di atas kasur yang bersamaan dengan adanya Hani yang masuk ke dalam dengan muka menyeramkan. Bahkan raut muka Hani menunjukkan sikap arogan seperti ingin menyalahkan Tias untuk dijadikan kambing hitam atas penderitaan yang dialami. Hani nampak melotot ke arah Tias dengan muka tegang. Sebaliknya Tias tertegun kaget melihat Hani ternyata benar-benar masih hidup. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja Hani akan melakukan istilah flying victim, seolah-olah dirinya yang tersakiti atas pernikahan Tias dan Dean. Hani akan menyalahkan dan menuduh Tias sebagai pelakor. Hani akan terus menyerang mental Tias dengan segala cara yang digunakan. Dan itu dilakukan Hani untuk bisa mendapatkan Dean kembali untuk menjadi suaminya. Itu artinya Hani akan tetap meminta atau menuntut Tias supaya cerai dari Dean dengan alasan dirinya masih hidup. Lalu apakah Hani bisa berhasil dalam usaha merebut Dean dari Tias untuk dimiliki kembali?
Tentu tidak semudah itu, sebab selama Hani tidak jujur kalau Aura adalah anak kandung Gino, maka karma akan terus menyertainya, akan terus menghantuinya, dan hidupnya tidak bisa tenang. Sebab Aura adalah anak kecil yang tidak bersalah lahir ke dunia, namun menjadi peran untuk membalas kedua orang tua kandung yang tidak mengakuinya. Itu artinya untuk sementara ini Hani akan bisa menang ketika berdebat dan berdialog sama Tias, karena Hani masih menggunakan alasan Aura adalah anak kandungnya bersama Dean. Sebaliknya Hani tidak akan mengakui kalau Aura sebenarnya adalah anak kandung Gino. Nah, pasca Tias disalahkan, dituduh, dan diintimidasi oleh Hani di dalam kamar rumah, maka tidak ada yang bisa dilakukan Tias saat ini. Hal itu karena Tias sudah merasakan di antara sedih atau bahagia di dalam hati. Bahagia melihat Hani masih hidup sebagai saudara, sedih karena di saat sudah cinta Dean sebagai suami. Di saat itu pula Hani kembali dalam keadaan masih hidup. Hingga pada endingnya nanti Tias akan mengalah dan berniat meninggalkan Dean dengan cara berpisah atau bercerai. Dan itu semua dilakukan Tias demi Hani sebagai adik kandung yang disayangi, namun tidak tahu diri. Lalu apa yang terjadi dan apa keputusan Dean nantinya di antara Hani atau Tias yang akan dipertahankan? Dean tidak mungkin memiliki dua istri sekaligus dalam satu keluarga. Dean harus mengambil keputusan pasti di antara Hani atau Tias yang harus dipilih. Sementara itu Dean masih tertipu dan menganggap kalau Aura adalah anak kandungnya bersama Hani. Itu artinya Tias inginkan Dean bersama Hani demi Aura, tanpa Tias sadari kalau Aura adalah anak kandung Gino. Episode selanjutnya, semua keluarga akan tahu kalau Hani masih hidup dan kembali ke rumah. Termasuk Sigit dan Wulan juga akan kaget dengan kehadiran Hani di rumah, sehingga konflik keluarga makin panas dan makin tegang nantinya. Sebab Sigit akan ikut dilema sama dengan Dean. Begitu pula Yuni akan ikut bingung untuk mengambil keputusan di antara Tias atau Hani untuk menjadi istri Dean. Biarpun begitu, Yuni juga akan mengalah sama dengan Tias. Sebaliknya, Wulan justru akan mendukung dan meminta Hani untuk bertahan sama Dean dengan alasan demi Aura. Bahkan Wulan justru memanfaatkan kehadiran Hani di rumah untuk menyerang mental Tias dan juga Yuni yang dia benci. Dari sinilah kerjasama Hani dan Wulan akan dilanjutkan untuk menipu Dean dan semua orang di dalam rumah, termasuk Sigit yang belum mengetahui kalau sebenarnya Aura anak kandung Gino. Hal itu karena hanya Hani dan Wulan saja yang tahu rahasia tersebut di dalam keluarga. Wulan nampak percaya diri dan senang karena merasa kalau semua orang tidak ada yang tahu rahasia Aura anak kandung Gino. Tanpa Wulan sadari kalau Zidan sudah mengetahui masalah tersebut dari Hani sendiri yang membocorkan. Maka dari situlah yang akan menarik, karena sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai pasti akan kecium juga. Dan itu istilah yang tepat untuk Hani dan Wulan nantinya ya. Secara tak sadar Hani sudah membocorkan rahasia besar kepada Zidan tentang Aura. Dan suatu saat nanti, cepat atau lambat Zidan akan membongkar rahasia tersebut ketika merasa kehilangan Hani yang dicintai sebagai obsesinya. Lalu kapan Zidan akan bongkar rahasia tersebut? Tentu masih lama, karena itu akan dimanfaatkan untuk mengancam dan menakut-nakuti Hani. Jika tidak mau menuruti keinginannya, maka Zidan akan tetap mewujudkan ancamannya. Itu artinya apa? Ya, itu artinya Hani akan gagal mendapatkan Dean. Sebaliknya, Gino juga gagal mendapatkan Tias dalam asmara ketika kebenaran tentang Aura sudah terbongkar. Dan endingnya Tias dan Dean tetap berjodoh dan tetap bersatu karena sudah sama-sama cinta dan sudah kompak move on dari mantan masing-masing secara bersamaan. Nah, semakin keren dan seru kan? Jadi ikuti terus ya perkembangan alur ceritanya. Terima kasih.